Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku, anak-anakku semua yang solih solehah. Mari untuk pelajaran hari ini terkhusus kelas 2 pelajaran 2 yaitu senang bisa membaca Al-Quran. Nah, yang akan kita bahas nanti, yang akan Pak Aryan ajarkan pada hari ini adalah tentang surat Al-Asr. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung saja. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, nanti kita terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan baik, dengan tajwid yang baik, dengan makharijul huruf yang baik. Kemudian mampu menunjukkan sikap berlindung kepada Allah. Nanti tujuannya itu, sikap berlindung kepada Allah. Kemudian mampu memahami pesan-pesan pokok Al-Quran surat Al-Asr. Jadi nanti harapannya setelah pembelajaran ini kalian mampu menangkap pesan apa saja yang terdapat dalam surat Al-Asr. Kemudian mampu memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nanti juga ada di bagian belakang kisah tentang Nabi Lut. Kemudian mampu melafalkan Al-Quran surat Al-Asr dengan benar dan jelas. Kemudian yang terakhir, mampu menghafal Al-Quran surat Al-Asr dengan benar dan jelas. Itu tujuan pembelajarannya yang harus kita ketahui. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yang A, yaitu tentang melafalkan Al-Quran surat Al-Asr. Jadi sebelumnya surat Al-Asr itu surat ke-103 dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Nah, itu kalau yang terakhir itu kan surat An-Nas 114, pelajaran kalian dulu di kelas 1. Nah, untuk Al-Asr itu urutannya di nomor 103 dalam Al-Quran. Nah, kemudian surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Nah, dan yang harus kalian ingat juga bahwa surat-surah dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 2 golongan, ya. Ini yang harus selalu kalian ingat. Nah, yang pertama yaitu golongan surah Makkiyah. Golongan surah Makkiyah maksudnya bagaimana? Surat ini diturunkan, wahyu ini diturunkan di kota Makkah. Kemudian yang kedua termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Dan surat Al-Asr ini termasuk surat yang diturunkan di Makkah. Nah, yang harus kalian ingat, sebelum membaca Al-Quran, mau surat apapun itu, selalu ingat, ya, baca ta'awudz dulu. Apa itu ta'awudz? Yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, setelah membaca ta'awudz, baru membaca basmalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk ke lafalnya surat Al-Asr. Nah, ini langsung saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yuk kita ulangi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, itu bunyinya. Nah, itu kalian, kalau kalian ingin menghafalkan nanti, cukup kalian baca berulang-ulang sebenarnya begitu. Kalian saya yakinlah sudah hafal semuanya ya. Karena ini selalu kita ketika pulang selalu kita baca dulu waktu kita masih normal belajar di sekolah. Nah, kemudian setelah kalian menghafalkan surat Al-Asr, nah ini sekarang kita nanti latihan dengan artinya. Nah, Bismillah atau basmalah, bacaan basmalah kalian juga harus mengetahui artinya. Nah, di sini yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat pertama wal 'asr, demi masa. Maksudnya wal 'asr demi masa. Masa itu apa? Waktu. Ya, berarti artinya demi waktu. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam kerugian. Jadi sungguh manusia dalam kerugian. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini yang ketiga, kecuali tadi di ayat kedua sungguh manusia dalam kerugian. Sambunglah ayat yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan mengerjakan kebaikan, wa tawasaw bil haqqi, serta saling menasihati untuk kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan menasihati untuk kesabaran. Nah, itu tadi surat Al-Asr beserta artinya. Nanti Pak Rian harap kalian bisa menghafalkannya. Bukan hanya hafal Arabnya saja, tetapi juga maknanya atau artinya. Nanti dicoba ya, dibaca terus. Nanti insya Allah hafal. Cuma 3 ayat Pak Rian yakin kalian semua bisa menghafalkan. Kemudian selanjutnya, pesan Al-Quran surat Al-Asr. Apa sih pesannya itu? Jadi surat Al-Asr itu apa tadi? Kalian masih ingat di depan tadi? Ya, termasuk surat ke-103 dalam Al-Quran. Selalu kalian ingatkan. Kemudian surat Al-Asr artinya masa atau waktu. Nah, itu yang harus kalian ingat. Surat Al-Asr diambil dari ayat yang pertama, yang artinya adalah masa atau waktu. Nah, itu artinya diambil dari ayat pertama. Kemudian jadi surat Al-Asr itu menjelaskan bahwa
manusia dalam kerugian apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan baik. Ini udah jelas, kita akan merasakan kerugian apabila kita menyia-nyiakan waktu kita. Maksudnya begitu, kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita yang rugi. Nah, makanya kita harus senantiasa berbuat baik dan beramal soleh. Kita gunakan waktu kita itu untuk perbuatan baik, mengerjakan amal-amal soleh, untuk beribadah, ya. Kemudian karena apa? Orang yang melakukan perbuatan baik itu apa saja? Semua hal yang menurut agama baik yang sudah dijelaskan semuanya itu akan mendapatkan pahala, dan Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang mau beramal soleh dan berbuat kebaikan. Allah sudah menjanjikan itu. Nah, dan dalam surat Al-Asr itu ada 3 kebaikan yang harus kita ingat. Yang pertama tadi apa? 3 kebaikannya ada yang tahu? Pasti masih ingat lah. Yang pertama, pesannya beramal yang baik. Itu pesan yang pertama dalam surat Al-Asr. Kita harus senantiasa beramal yang baik, melakukan perbuatan baik, amaliyah yang baik. Kemudian yang kedua, menasihati agar orang lain berbuat baik. Jadi bukan ketika kita sudah mampu melakukan perbuatan yang baik menurut Allah, di mata Allah, maka kita juga punya kewajiban dalam pesan surat Al-Asr, yaitu menasihati agar orang lain berbuat baik. Kalau ada tetanggamu atau temanmu, siapapun itu yang melakukan perbuatan buruk, tidak apa-apa kita menasihatinya. Menasihati agar orang lain juga ikut berbuat baik, tidak melakukan perbuatan buruk. Kemudian yang ketiga, saling menasihati untuk kesabaran. Seperti Pak Rian mungkin kadang juga kurang sabar, mungkin dalam segala hal. Sama, kita juga harus saling mengingatkan, saling menasihati untuk hal kesabaran, untuk selalu bersabar dalam melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya, seperti itu. Itu pesan surat Al-Asr. Paham ya? Bisa dimengerti. Nah, kemudian di sini ini ada kisah tentang disiplinnya Nabi Lut, ya, dalam memanfaatkan waktu. Disiplinnya Nabi Lut, ya, dan ada kisah yang bisa kita ambil hikmah nanti. Nah, berikut kisahnya. Nah, jadi perilaku ini adalah nanti contoh perilaku mulia dari Nabi Lut terhadap kesabarannya, ya, yang kita harus contoh nanti. Dan kita harus disiplin dalam belajar, beribadah, dan juga beramal soleh. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau tinggal di daerah Palestina dan bertetangga dengan Nabi Ibrahim. Sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sodom, sebuah negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Kaum Sodom tidak hanya menyekutukan Allah, mereka juga memiliki moral yang sangat tidak baik. Mereka menikah dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Padahal takdir manusia adalah menikah dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki menikah dengan perempuan. Tugas Nabi Lut sangatlah berat. Beliau harus berdakwah kepada kaum yang telah menyimpang dari takdir mereka. Pikiran mereka sudah terbolak-balik dan mereka tidak merasa bersalah melakukan perbuatan dosa itu. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik melalui dakwah-dakwahnya. Tetapi kaum Sodom tidak mau menerimanya dan mengejek Nabi Lut.
Jika mereka diingatkan akan adanya hari pembalasan dan azab Allah yang sangat pedih, mereka malah menantang Nabi Lut agar segera mendatangkan siksaan Allah itu. Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam, karena bukan hanya umat beliau yang menentang, tetapi istrinya pun malah mengikuti orang-orang sesat dan keji itu, membantu mereka menentang dakwah beliau. Pada suatu hari, Nabi Lut didatangi dua tamu yang sangat tampan. Istri Nabi Lut sangat gembira dan ia segera menemui kaumnya untuk memberitahukan hal itu kepada mereka. Mendengar berita itu, semua orang kegirangan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan dua pemuda tampan itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang menuju rumah Nabi Lut. Mereka berteriak keras kepada Nabi Lut agar mengeluarkan kedua tamunya yang tampan itu. Nabi Lut gelisah mendengar teriakan-teriakan dari luar rumahnya. Dengan sabar, Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakannya itu tercela. Namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, tiba-tiba kedua tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Kedua tamu itu menyarankan agar Nabi Lut untuk tenang dan meminta Nabi Lut sekeluarga beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom di malam hari, dan kedua utusan Allah itu juga meminta Nabi Lut dan pengikutnya untuk tidak berpaling melihat ke belakang. Maka keluarlah Lut sekeluarga melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi, penduduk Sodom yang menunggu di depan rumah Nabi Lut tak sabar lagi. Mereka nekat mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Seketika mereka bersorak begitu melihat kedua pemuda tampan itu di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa kedua pemuda tampan itu sirna, karena tiba-tiba sepasang mata mereka tidak dapat melihat lagi. Mereka diazab oleh Allah hingga menjadi buta. Keesokan paginya, datang lagi azab Allah yang lain. Negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat, dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan berjumlah sangat banyak, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka istri Nabi Lut seketika berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sodom yang durhaka itu. Demikianlah kisah Nabi Lut alaihi salam yang berdakwah di negeri Sodom. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, agar tidak durhaka dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, begitulah kisahnya. Ini kita sudah tadi diajarkan dan sudah disebutkan bahwa hikmah dari disiplin Nabi Lut harus kita ambil, dan harus kita ingat bahwa kita tidak boleh durhaka kepada perintah Allah. Sesibuk apapun kita, jangan sampai contohnya sekarang kita meninggalkan sholat. Jangan sampai ketika kita meninggalkan sholat sama saja kita durhaka kepada Allah, karena itu adalah kewajiban kita. Harus disiplin. Jangan sampai kita karena hal yang lain sampai kita meninggalkan sholat. Mari kita latih untuk disiplin melakukan sholat, disiplin beribadah kepada Allah seperti kisah tadi.
Jangan sampai nanti kita mendapat azab dari Allah ya, kita durhaka, tidak disiplin dalam beribadah. Kemudian kita harus selalu disiplin dalam beribadah, belajar dan beramal soleh. Sudah tadi kita sampaikan. Kemudian tidak boleh membuang-buang waktu. Waktu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, jangan suka mengulur-ngulur waktu, apalagi dalam hal ibadah kepada Allah. Ketika sudah waktunya sholat, ayo kita sholat. Jangan sampai kita sholat itu sampai mepet waktu sholat mau selesai. Contohnya, sholat subuh. Sholat subuh itu sholat saat di waktu pagi hari. Nah itu jangan sampai kita suka menunda-nunda sholat. Kalau sudah mendengar ada azan subuh, ayo bangun. Kita harus lawan rasa malasnya. Kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, dan untuk tugas kalian di rumah, yaitu baca dengan baik dan benar Al-Quran surat Al-Asr. Setelah kalian membacanya, setelah kalian baca dengan seksama, kalian ulang-ulang dengan cara apa aja? Menghafalkan itu ayat demi ayat. Caranya kalau bahasa Arabnya disebut dengan tadzkirah. Tadzkirah itu apa? Mengingat ayat demi ayat. Jadi mengingat ayat demi ayat, tadzkirah ayat 61 wal asr. Artinya apa? Wal asr demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian dan seterusnya. Dibaca aja berulang-ulang, nanti lama-lama akan bisa. Kemudian setelah hafal ayatnya, hafalkan ayat beserta artinya. Seperti tadi sama, cukup dibaca berulang-ulang sampai kalian hafal. Kemudian waktu pengumpulannya terakhir hari Senin ya, hari Senin. Besok hari Senin depan. Nah, hasil rekamannya dikirim langsung ke kalian saja. Oke, sampai di situ dulu. Nah, semoga kalian nanti bisa mengambil manfaat dari ini semua. Dan terakhir Pak Aryan ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.